Terungkap, KPU ternyata tak pernah lakukan verifikasi cek keaslian ijazah calon peserta pemilu. Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya Asli. tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang, Kapan meriksanya? waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu Lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya mesti menjaga integritas. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Eko Sulistyo ini bukan orang sembarang ya, mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia Sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8:10 atau 20:10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak, dia mengatakan ya ada dokter Andes, ada insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ya, rekan saya sahabatnya Suharsono juga memang tidak diverifikasi ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Epek Rudi Hadiatmo yang notabene adalah ketua DPCPD, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Saat saya menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Intinya bahwa memang ada kenyataan bahwa waktu Pak Jokowi ke Sritek itu ada di foto di media itu gelarnya Dr. Andes. Tapi kemarin kita melihat bahwa KPU Solo menyatakan bahwa waktu pendaftaran itu gelar beliau insinyur, ya kan? Nah, dari sini kan saya sebenarnya nggak pada melakukan pada tempatnya saya melakukan klarifikasi, karena sebenarnya saya juga nggak tahu pastinya bagaimana gitu loh. Tapi intinya yang saya lihat sekarang ini kita agak bingung nih. Kan kemarin teman-teman yang pemburu ijazah palsu itu memburunya kan ke UGM, bahwa UGM lah yang memalsukan itu. Tapi sekarang lagi pemburu ijazah palsu ini mengarahnya ke Pasar Pramuka. Nah ini juga Pasar Pramuka ya, UPP ya? Ya, UPP itu. Jadi kan kita juga bingung ya. Dan
yang saya lihat konyolnya teman-teman pemburu ini sekarang ini mempercayai bahwa Universitas Pramuka ini yang benar-benar palsunya di situ. Terus kemarin mereka meneliti apa gitu loh. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat sebelum mengajukan gugatan itu. Kami sudah mengirim surat kepada KPU semana, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Nah, jadi ini vlog singkat saya sore ini. Besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono ya. Hari Mulyono ini siapa nanti akan kita sampaikan. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang terdidik, orang yang berakal, orang yang merdeka dan berani menyatakan merdeka di negara yang memang harus kita berikan. Ya, saya mau kasih tahu bahwa Pak Jokowi saat ini adalah bukan pejabat publik. Taruh tuh orang mengatakan selama ini Roy Surya selalu mengatakan penasihat Danantara. Undang-undang BUMN yang baru ya kan mengatakan bahwa pengurus ataupun pejabat daripada BUMN itu bukan penyelenggaraan negara. Ya, jadi sekarang makanya saya bilang tadi, saya menambahkan Bang Pangi ya kan, bahwa tidak ada satu keharusan pun dari undang-undang di Republik ini untuk orang itu menunjukkan dokumen pribadinya, ya kan, kecuali diperintah oleh aparat penegak hukum atau institusi hukum, dalam hal ini pengadilan, atau kemarin kayak Pak Jokowi diminta oleh laboratorium forensik, ya kan, termasuk kayak kita punya ijazah ataupun Mbak punya sertifikat rumah, ya kan. Nah, kalau kita naik motor, ya kan, ada tilang, ada surat pelang tilangnya, ada surat untuk resmi tilang kepolisian, itu boleh gitu loh. Kita menunjukkan SIM, KTP atau apa, ya kan. Termasuk kalau kita naik kendaraan, kita melanggar lampu lalu lintas atau nggak pakai spion, itu aparat penegak hukum bisa meminta kita punya. Mungkin bagian ijazahnya memang sudah dapat dibantah begitu ya Bang. Tapi terkait bukti-bukti foto saat berkunjung ke Sritek itu Dr. Randus, kalau menurut Abang ini apa ya, maksudnya misi di mana? Kesalahan ketika, kesalahan cetakkah, atau bagaimana? Ya itu kan kayak, tapi ini kan takutnya jadi pembenaran ya. Saya nggak tahu persis, tapi intinya kayak nama saya aja, Sylvester Matutina ya kan. Ada orang yang menuliskan Sylvesternya pakai huruf Evanta, tapi ada juga yang Victor gitu. Bang, tapi kan ini soal gelar, bukan penulisan nama, Bang. Iya, bisa aja, Bang. Kayak saya juga umpamanya gelarnya belum magister hukum, orang tulisnya SHMH, bisa aja, Bang. Jadi, tapi itu kan waktu itu yang kalau yang saya tahu yang pergi ke Sritek, ya kan, di situ ditulis memang Dr. Randus, ya kan. Nah, itu koran, Bang. Tapi kalau saya mengacu keterangan daripada KPU Solo bahwa ketika mendaftar itu adalah insinyur, intinya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Syam. Pak Syam, sudah dibantah begitu mengenai gelarnya. Mungkin ada kesalahan pengetikan pada saat foto itu. Tanggapan Anda? Iya, kalau di salah pengetikan tentunya ya semuanya itu bisa. Tapi kan di sini kan sudah terpampang seperti itu dan dilihat di publik dan sekian tahun nggak ada juga yang membantah. Saya pikir ya itu udah seperti itu, dan sekarang ini juga sedang di masyarakat juga yang sedang meneliti. Itu yang saya tadi tertarik juga untuk masalah undang-undang tentang keterbukaan publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini itu ada pasal 18 ayat 2
huruf B itu memang ada hal yang memang dilarang untuk dibuka. Tapi ini tidak terlepas dari juga ada hal yang boleh diketahui oleh masyarakat. Salah satunya, Bang? Salah satunya yaitu ya tentang pejabat yang tentang pejabat yang berkuasa, yang sedang menjabat tentunya, dan data informasi mereka itu bisa untuk diketahui. Kalau tadi disampaikan tadi kan menjabat, Bang. Ya? Tadi disampaikan ya, tidak menjabat. tapi masalah ijazah ini kan juga sudah bukan baru 2-3 bulan ini kan sebenarnya dari ini sudah bertahun-tahun loh, Bang. Bertahun-tahun. Tapi dari dulu pun juga itu juga dipertahankan. Ya mungkin sekarang semakin panas aja begitu ya. Betul. Tapi kalau menurut Bang Syam sendiri, ini ramai juga loh di salah satu media sosial X ya, yang dimana ini juga ada keterangan dari mantan ketua KPUD Solo saat itu yang ternyata Jokowi ini memiliki 2 gelar DRS dan juga insinyur saat mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo. Ini ada mungkin informasi yang lebih valid kah? Iya, kalau itu karena kan ini keluar dari tim. ini kan tentu kalau 2 gelar tentunya ya tentu orang akan cari lagi kan ya. Dia mengikuti kuliah untuk mendapatkan doktorandesnya itu kapan kan? Iya. Lebih akan panjang lagi kan. Untuk insinyurnya dia dapatkan tahun 1980 1985. Nah, kemudian yang doktorandesnya kapan dia kuliahnya? Itu akan dicari lagi. Balik lagi yang kita sampaikan dari awal tadi, kalau ini melebar juga ke kemana-mana tentunya. Tapi tetap sebenarnya ijazah insinyur itu yang mestinya dibuka. Yang kalau sudah terbuka mestinya itu sudah selesai kalau saya pikir, kalau menurut saya. Bang Reza, dalam kehidupan ini kan ada orang tua kita zaman-zaman dulu ya. Ada 3 hal yang nggak boleh. Masyarakat itu bisa cari makan sendiri, sebenarnya begitu. Walaupun negara nggak menyiapkan makanan, masyarakat bisa cari keamanan sendiri kalau negara nggak menyiapkan keamanan juga. Tetapi kalau soal kepercayaan yang hilang, trust ya masyarakat, ya, itu nggak bisa digantikan. Jadi memulihkan kepercayaan publik ini yang rumit, komplikasi. Nah, begitu kita bicara tentang kepercayaan publik terhadap kalau di negara-negara maju kan mantan-mantan presiden, menteri itu bisa dipidana kan. Di Indonesia kan orang bisa berbohong atau kecanduan berbohong atau banyak hal ini juga menjadi unik sekarang. Maka saya contohkan kasus misalnya Bareskrim mengurus ijazah. Ini kan dicoba tunjukkan sama saya di negara mana ada direct man and direct police seperti ini. Hanya uniknya di Indonesia karena itu ijazah itu kan institusi yang dikeluarkan oleh bukan pribadi, oleh lembaga pendidikan. Nah, pendidikan akan ada PTUN. Kemudian yang kedua, kenapa sih Pak Jokowi kenapa harus sewa pengacara? Kan itu dari dulu persepsi publik ya. Kenapa harus mengundang preman? Kenapa harus konversi pers setiap hari? Kenapa harus rumit hidup itu? Kenapa nggak disederhanakan? Kan ini pandangan bukan saya ya. Masyarakat orang kampung saya ngomong tinggal konversi pers, tinggal dilihatkan ijazahnya, didatangkan semua alumninya. Itu yang dibilang Pak Samsul, ini tutup buku, udah selesai. Nah, sebelum itu ditunjukkan, yang akan ribut terus. Nah, kenapa nggak ditunjukkan? Karena kalau ditunjukkan, ini persepsi orang lagi. Akan diuji lagi, Bareskrim pantas nggak untuk menguji itu kan? Kalau memang Bareskrim canggih loh. Tulang menulang 30 tahun, 10 tahun yang mati yang lalu aja bisa dia. Tapi kan ini soal tintanya, soal kertas usianya. Ijazah itu asli nggak? Saya duga itu asli. Tapi kan bisa saja persepsi lain mengatakan asli, tapi ada juga persepsi lain mengatakan nggak asli. Ya dibuat belakangan. Tapi dibuatkan seperti identik kan? Tapi ijazahnya itu asli nggak asli, dikeluarkan resmi nggak resmi, tapi dibuat setelah tahun sekian gitu. Kan bisa saja. Jadi ini kan pandangan kenapa sulit sih sebenarnya? Atau bisa saja mengambil 2 major begitu ya. Jadi 1 insinyur, 1 doktorandes. Yang kedua, saya lihat ini jadi aib bagi negara kita sampai kapanpun jadi aib. Aibnya adalah aib bagi UGM, aib bagi negara kita, aib bagi kita. Jadi ini menurut kalau kita sudah bicara aib, ya udah kita kubur semua aja, udah selesai. Nah ini menurut saya secara saya melihat, makanya saya nggak mau jadi disebut sebagai otoritas saya sebagai akademisi Universitas Bung Karno, karena ini sensitif ya, saya direktur eksekutif Fox Sports Center aja. Karena ini menurut saya aib gitu. Karena kalau ini nggak aib, harusnya udah dilihatin aja, nggak susah gitu. Di KPU itu juga ada orang yang juga agak kaget melihat dokumen ini, namanya Haidar Gumai.
Oh, Hadar Gumai. Ya. Hadar Gumai. Sama ketua KPU Ya. yang meninggal, Kamil Husni itu. Oh, jadi waktu dia lihat dokumennya Pak Jokowi dia kaget. Kaget. Kenapa dia kaget, Pak Deta? Karena dia lihat tidak sama dengan rata-ratanya orang kaget melihat foto itu. Oh, foto. Jadi penjelasan Andi bahwa dia melihat ini, oke. Tapi begitu dikejar, apakah Bapak melihat fotonya sama? Saya lupa. Saya nggak ingat katanya. Karena memang foto itu sama. Jadi yang menarik itu dari situ. Maka muncul hari ini namanya Zul. Oke. Dia yang menyatakan dokumennya asli, Jokowinya beda. Karena fotonya beda dengan foto Jokowi. Jadi dia mengakuin itu, foto itu oke, orangnya bukan itu. Berarti Jokowi aslinya itu yang mana? Masuk nggak akal? Ya. Jadi Jokowi membawa dokumen dengan foto orang lain, kira-kira kan gitu. Jadi foto orang lain itu dianggap asli. Berarti yang palsu itu Jokowinya. Jadi Jokowi yang asli itu yang mana? Itu kan pernyataan dia, yang sekarang beredar viral juga itu. Karena dari semua foto itu nggak ada wajahnya Jokowi. Itu dia bilang. Jadi foto itu sebenarnya foto-fotonya Hari Mulyono itu. Adik iparnya Jokowi, suaminya Idayati, yang nikah sama Anwar Usman. Polemik panjang mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Jokowi kembali memanas setelah sebuah video yang diunggah oleh aktivis Muhammad Taufik menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Taufik membeberkan hasil percakapannya dengan Eko Sulistyo, seorang figur yang ia sebut sebagai orang dekat Jokowi dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surakarta, yang memberikan testimoni mengejutkan terkait proses verifikasi ijazah saat Jokowi maju dalam pemilihan di Surakarta. Video ini juga diunggah oleh Rismon Sianipar di akun X pribadinya. Rismon adalah sosok peneliti yang selama ini getol menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Testimoni soal Jokowi menurut orang-orang dekatnya, Eko Sulistyo, ex-ketua KPUD Solo, Jokowi memiliki 2 gelar Der dan Ir saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo, tulis Rismon merujuk pada tautan video Muhammad Taufik yang diunggahnya. Di sisi lain, Muhammad Taufik adalah sosok penggugat ijazah Jokowi di Solo. Muhammad Taufik adalah advokat senior asal kota Surakarta. Pernyataannya membuka kembali perdebatan publik mengenai prosedur yang dijalankan oleh lembaga pemilihan umum dan menjadi amunisi baru bagi pihak-pihak yang selama ini meragukan riwayat pendidikan sang presiden. Pengakuan mantan Ketua KPUD Surakarta. Poin paling krusial dalam video Muhammad Taufik adalah kesaksian yang ia dapatkan melalui telepon dari Eko Sulistyo. Taufik memperkenalkan Eko bukan sebagai orang sembarangan, melainkan sebagai mantan komisaris PLN, mantan deputi V kantor staf kepresidenan, dan yang terpenting, Ketua KPUD Surakarta pada masa Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Menurut Taufik, ia menanyakan langsung kepada Eko mengenai ijazah apa yang digunakan Jokowi saat mendaftar dan bagaimana proses verifikasinya. Jawaban Eko, seperti yang dituturkan Taufik, sangat mengejutkan. Dia mengatakan, ya ada doktorandus, ada insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu, syarat administrasi, terpenuhi, ungkap Taufik menirukan ucapan Eko Sulistyo. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa syarat administrasi yang dimaksud hanyalah melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek ya, di KPU tidak pernah dicek, tegas Taufik dalam videonya. Keterangan dari pihak lain. Untuk menguatkan klaimnya, Taufik juga mengaku telah menghubungi beberapa pihak lain yang terkait. Ia menyebut telah bertanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang menurutnya juga mengonfirmasi bahwa tidak ada proses verifikasi keaslian. Selain itu, Taufik juga menyinggung percakapannya dengan FX. Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta saat itu. Menurut Taufik, FX, Rudi mengaku tidak mengetahui secara persis detail persyaratan tersebut. Dia tidak tahu persyaratan itu, karena yang mengurus adalah tim sendiri, gitu loh. Artinya bukan PDIP, kata Taufik. Keterangan ini seolah-olah menunjukkan bahwa pengurusan berkas pencalonan dilakukan oleh tim internal Jokowi, bukan oleh partai pengusung. Upaya hukum dan keterbukaan data. Muhammad Taufik juga menceritakan latar belakang mengapa ia akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan.
Ia mengklaim bahwa sebelum melayangkan gugatan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dan data kepada berbagai institusi. Sebelum mengajukan gugatan itu, kami sudah mengirim surat kepada KPU, SMAN 6, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu, jelasnya. Penolakan inilah yang mendorongnya untuk membawa masalah ini ke ranah pengadilan. Dalam percakapannya dengan Eko Sulistyo, Taufik juga menyinggung soal public expose. Menurutnya, Eko Sulistyo sependapat bahwa data seorang pejabat publik seharusnya bisa diakses secara terbuka dan tidak perlu disembunyikan. Kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo, pungkas Taufik.